Dunia maya dihebohkan dengan unggahan berita media Australia yang menyebut jenazah seorang warga Australia, Byron James Damcat, pulang ke negaranya tanpa organ jantung setelah menjalani otopsi di Rumah Sakit Prof. Ngurah Denpasar. Byron ditemukan tewas di kolam renang villa kawasan Kerobokan, Badung pada Mei 2025. Hasil otopsi Rumah Sakit Prof. Ngurah Denpasar menyebut penyebab kematian karena etanol. Namun keluarga dibuat kaget karena 2 hari sebelum pemakaman baru diketahui jantung Byron tidak ikut dipulangkan. Pihak keluarga menerima hasil otopsi kedua yang dilakukan di Australia yang menyatakan salah satu organ tubuh korban tidak ada. Pihak keluarga pun melayangkan surat mempertanyakan kondisi tersebut. Hingga akhirnya pihak Rumah Sakit Prof. Ngurah mengirim organ jantung korban ke Australia. Dan Byron itu dibawa ke Australia. Dilakukan otopsi juga oleh pihak Australia, dokter di Australia, dan ketika detik-detik mau dimakamkan disampaikan hasil otopsinya, belum keluar hasil otopsinya, disampaikan bahwa ternyata ada bagian tubuh yang hilang itu jantungnya. Pihak Rumah Sakit Prof. Ngurah melalui Direktur Medik dan Keperawatan Imade Dharmajaya membantah isu pencurian organ yang beredar adalah tidak benar dan tidak terjadi pada pelaksanaan otopsi Byron James Damcat. Otopsi forensik atau otopsi mediko-legal atas permintaan resmi dari penyidik polisi sektor Kuta Utara dan dilakukan sesuai dengan SOP. Jadi setelah seluruh pemeriksaan selesai, jantung milik Byron James sudah dikembalikan ke Australia. Jadi repatriasi atau pengembalian jantung yang bersangkutan dilakukan setelah tubuh yang bersangkutan diterbangkan kembali ke Australia. Jadi karena memang ini kan perlu proses lama pemeriksaan juga. Jadi jenazah beliau duluan disusul setelah ada pemeriksaan jantungnya komplit baru disusulkan. Sementara itu, kuasa hukum keluarga korban menyatakan pihak keluarga belum memutuskan apakah akan menempuh jalur hukum. Pihak keluarga masih menunggu proses hukum pada penyebab kematian korban yang diduga tidak wajar. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Petugas damkar membantu mengevakuasi tangan bocah yang terjepit lubang pedal sepeda listrik. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Petugas damkar membantu seorang anak berusia 9 tahun bernama Habibi yang jarinya terjepit di lubang pedal sepeda listrik. Proses evakuasi dilakukan di Posko Rescue Damkar Jalan Diponegoro, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Untuk bisa mengevakuasi jari telunjuk bocah yang terjepit pada lubang pedal sepeda listrik, petugas harus memotong pedal listrik menggunakan gerinda mini. Setelah 1,5 jam, akhirnya jari bocah tersebut berhasil dikeluarkan tanpa menimbulkan luka atau lecet. Insiden bermula ketika anak yang duduk di kelas 2 SLB ini main dengan sepeda listrik tanpa sepengetahuan orang tuanya dan tidak sengaja memasukkan jari telunjuk ke dalam lubang pedal, hingga akhirnya tidak bisa dikeluarkan dan membengkak. Dia dikasih pelumas minyak itu nggak mau juga, sepedanya juga dari ke rumah sakit. Habis itu di rumah sakit? Rumah sakit disarankan disuruh membawa ke damkar. Peristiwa ini menjadi pembelajaran bagi orang tua agar selalu memperhatikan dan mengawasi buah hatinya, terutama saat bermain. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Aman Bella, tangan B. Seseorang mengasih uang dan lain sebagainya didapatkan dari mana, ini masih proses pembuktian, dan pembuktian ini adalah melalui proses yang secara saintifik. Mungkin nanti kami juga terus berkoordinasi dengan PPATK terkait aliran-aliran dana. Saat ini sedang berproses untuk lebih jelas seperti apakah ada mastermind atau pendana yang lainnya. Semua masih dalam proses sementara itu. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto suarakan kemerdekaan Palestina dalam sidang umum PBB di New York, Amerika Serikat. Presiden juga tegaskan tidak ada satu negara pun yang bisa menindas komunitas umat manusia. No one country can bully the whole community of the human family. Dengan penuh semangat dan berapi-api, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidatonya di sidang umum PBB. Dengan lantang sambil menggebrak meja, Presiden tegaskan tidak ada satu negara pun yang bisa menindas komunitas umat manusia.
Prabowo juga menyuarakan perdamaian dunia dan mengingatkan kekerasan bukanlah solusi. To choose the right side of history, the path of the moral high ground, the path of rectitude, the path of justice, the path of humanity, to shun hatred, to overcome suspicion, and to avoid the use of violence. The use of violence will beget violence. No one country can bully the whole community of the human family. Suara lantang Presiden Prabowo dalam menyuarakan kemerdekaan Palestina menggentarkan kepala negara yang hadir di sidang umum PBB. Pidato Presiden menjadi salah satu momen bersejarah karena mendapat giliran pidato di hari pertama dengan urutan 3. Pemirsa, Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto mengaku bangga dengan penyampaian isi dari pidato Presiden Prabowo Subianto di markas PBB New York, Amerika Serikat. For centuries Indonesia, Mr. Antonio, we were treated. Menurutnya apa yang disampaikan Presiden ke-8 RI ini semakin menegaskan sikap dan posisi Indonesia yang disebutnya sejak lama memberikan dukungan kemerdekaan bagi Palestina. Titi juga mengaku dirinya melakukan nobar atau nonton bareng pidato Presiden Prabowo saat dirinya melakukan kunjungan kerja ke Maluku Utara. Mesejahterakan bangsa ini. Bapak juga belum memikirkan kali ya yang apa? Pidato Pak Presiden di PBB gimana menurutnya? Tanggapan? Apa ya? Bangga kita bisa. Tadi malam saya nobar sama teman-teman, kebetulan lagi kunjungan ke Maluku Utara, jadi nobar bareng-bareng sampai jam 12 ditungguin dan ya udah apa ya, speechless deh. Nanti sikap Indonesia jelas ya Bu disampaikan Pak Prabowo. Iya, itu sikap Indonesia udah jelas. Dari zaman dahulu kala kita selalu mendukung perjuangan. Pemirsa, dukung iNewsSiang dalam Indonesian Television Awards sebagai program news yang terpopuler. Caranya mudah. Follow akun Instagram @IndonesianTVAwards. Kemudian pilih postingan kategori untuk vote. Like postingan tersebut. Vote dengan cara komen di postingan kategori yang ada dengan format #VoteIPA 2025 spasi kode nominasi. Satu akun hanya berlaku untuk satu kali vote per kategori per hari. Anda dapat melakukan vote kembali keesokan harinya. Periode vote berlangsung mulai 6 sampai 27 September 2025 hingga pukul 23:59. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, seekor monyet liar berkeliaran mengacak-acak warung warga di Tangerang, Banten. Monyet berekor panjang ini bisa ditangkap setelah dipancing dengan makanan. Seekor monyet liar jenis ekor panjang berkeliaran di permukiman warga di Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Tangerang, Banten. Ia mengacak-acak barang dagangan di sebuah warung sembako. Ia juga sempat menyerang warga yang melintas. Karena resah, warga pun melapor ke pihak damkar. Monyet ini diketahui berkeliaran sejak Senin malam dan sempat ditangkap warga. Saat hujan turun disertai petir, monyet itu diduga panik, akhirnya bisa melepaskan diri dari ikatan. Ia kabur ke pohon kelapa sebelum mendatangi warung sembako untuk mencari makan. Jangan dikagetin. Ke rumah warga tuh sama warga ditangkep, ya kan, karena monyet itu mungkin nggak dikasih makan kali ya. Jadi ditangkep, diikat pakai rantai. Nah semalam kan ada hujan, angin, mungkin dia kaget, jadi terlepas kembali. Jadi sampai ngacak-ngacak dagangan warga RT 03 RT 01. Proses evakuasi berlangsung singkat atau kurang dari 30 menit dengan cara dipancing makanan. Setelah ditangkap, monyet itu kemudian dibawa ke kantor UPT Damkar Cibodas. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan.
Pemirsa, di tengah beban ekonomi yang menghimpit, masih ada warga yang memiliki hati nurani untuk menolong sesama. Seperti kisah menyentuh yang dilakukan warga Depok, Jawa Barat ini, beramai-ramai memborong dagangan penjual bakso yang istrinya dirawat di rumah sakit. Pak D ini udah matang semua baksonya, tapi qadarullah istrinya sakit, dirawat di rumah sakit. Aksi warga perumahan GCC Depok, Jawa Barat ini menuai apresiasi dari warganet. Mereka memborong dagangan seorang tukang bakso yang saat hendak berjualan, namun mendapat kabar istrinya di Jakarta harus dirawat di rumah sakit. Dengan berpegang pada rasa kemanusiaan, warga sekitar langsung berbondong-bondong membantu pedagang bakso yang dipanggil Pak D itu, sementara si Pak D menyusul istrinya ke rumah sakit. Awalnya info borong bakso untuk kemanusiaan disebar lewat grup WhatsApp. Meski hujan mengguyur, warga tetap datang dan antre membeli bakso. Tanpa kehadiran Pak D penjual bakso, warga mengambil sendiri bakso mereka dan mengumpulkan uang pembelian pada salah seorang warga yang dipercaya. Kisah warga di perumahan GCC Depok ini bisa menjadi inspirasi dalam hidup bertetangga. Semangat kebersamaan dan saling jaga antar warga menjadi nilai yang menyatukan antar sesama. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.